Jadi yang belum paham tentang budidaya porang, kita tanamnya itu dari bibit umbi bisa, dari bibit katak juga bisa. Dengan catatan, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih setia ya, terima kasih masih setia dengan channel Porang Indonesia ataupun di grup Porang Indonesia. Selamat bergabung lagi. Kita ketemu lagi masih di lokasi kebun porang, meliput tentang budidaya porang. Ini di salah satu kebun kita ya. Ini kita melihat perkembangannya, kita simak liputannya seperti ini. Kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Ini kawanku, sedulurku petani porang ataupun yang baru gabung, selamat datang di grup Porang Indonesia ataupun channel Porang Indonesia. Ini perkembangannya porang seperti ini. Ini dari benih umbi kawanku ya. Dari benih umbi yang 1 kilo itu isinya 1, ada yang isi 2. Ini sangat rapat sekali, dengan jarak tanam sangat rapat. Ini kalau kita lihat dari atas seperti ini, rimbun sekali. Jadi sangat rapat sekali jaraknya kawanku. Kita lihat di atas seperti ini ya. Nih, ini seperti ini. Ini tinggi tanaman ini sudah sekitar 2 meter lebih. Nah itu kita lihat itu. Ini semua sudah tumbuh bulan Januari 2021 ya. Ini kita tanam bulan November, pertengahan November. Kita lihat seperti ini hasilnya. Ini sangat rapat sekali. Ini sudah besar-besar ya. Kita lihat seperti ini. Jadi bagi para yang gabung ya, para petani porang yang mau tanam ya, seperti ini kita kasih jarak. Jadi di tengah itu kita kasih jalan ya. Yang pasti tanahnya diolah dulu, kita campur pupuk kandang yang difermentasi, begitu ya. Kita kasih jalan, kita kasih gulut-gulut dulu seperti ini. Yang tengah ini untuk jalan. Sekarang sudah tinggi, jaraknya ini apa? Jaraknya ini untuk yang di tengah, as tengah itu jaraknya sekitar 50 cm ya. Sekarang tumbuhannya sudah tinggi, tanaman porangnya sudah tinggi. Kita lihat ke atas, daunnya sudah menempel, sudah menyatu dengan yang lain, sudah berdempetan. Begitu kawanku ya. Ini tumbuhannya ataupun batangnya ini sudah besar. Ini kawanku, batangnya sudah besar-besar. Ini jarak tanam ya sekitar 30 cm ini, dari umbi ataupun dari pokok yang satu ya kan ke pokok yang lain seperti ini jaraknya 30 cm. Begitu juga yang lain, ini jaraknya kita buat sangat rapat sekali ya. Terus jarak gulut ya, kita lihat, kita kesini. Ini jarak gulut dari gulut yang satu ya, gulut yang satu ini dengan gulut yang satu ini sekitar 40 ataupun 50 cm ini tuh. Itu pun kalau sudah pohonnya sudah besar seperti ini, dia akan berdempetan daunnya ya kawanku ya. Tuh. Jadi kalau yang mau tanam porang yang pasti tidak sulit kok. Tidak sulit. Sesuai dengan kita tunggu sesuai dengan musim yang tepat. Musim yang tepat itu artinya ya kalau kita mengikuti musim yang di Jawa ya, itu ya bulan 10, bulan 11 itu waktu yang tepat untuk menanam ataupun untuk berbudidaya porang. Nah, begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Ini jaraknya sangat rapat sekali, 30 cm antara pokok yang satu dengan pokok yang lain. Ini sudah besar ini kawanku, sudah besar. Ini dari bibit umbi ya, saya jelaskan bibit umbi 1 kilo itu isinya 1, begitu. Seperti ini. Jadi ini dari bibit umbi. Kalau dari bibit umbi itu kita bisa panen, bisa agendakan itu 6 bulan 7 bulan panen dari bibit umbi ya. Gitu. Jadi ini bulan 1 Januari 2021 itu nanti kita panen bulan 6 saja. Bulan 6 ataupun bulan 7 lebih bagus, menunggu masa dorman ya. Artinya dorman saya jelaskan. Jadi ini pohon ini sudah menguning ya loh. Sudah menguning, dia sudah mengeluarkan katak yang di atas itu. Kalau setelah menguning, ini pohon ini akan roboh ya. Roboh itu ripah ambruk.
itu sudah tua kalau kuning. Jadi yang kita ambil umbinya. Tuh. Kita ambil umbinya, kita congkel, baru kita panen seperti itu. Jadi pohon ini akan terlepas sendiri dari batang ini ya. Batang ini terlepas sendiri dari umbi. Itu namanya sudah dorman. Terlepas sendiri, bukan dipotong. Cara manennya bukan dipotong sini, dipotong itu bukan. Kalau kita potong berarti ya belum tua toh. Begitu. Kita cara manennya kita congkel dengan catatan batang porang ini sudah tua, sudah ripah ya, sudah ambruk, sudah menguning, bahkan hilang sama sekali. Kalau bulan 7, 8 ya, 6, 7, 8 itu pohonnya sudah tua, sudah kuning, terlepas dari umbi, ambruk kan, ambruk roboh, lah itu lama-kelamaan pohon ini akan hilang. Itu namanya sudah tua, sudah masa dorman. Begitu, sudah positif tua kawanku. Begitu ya, cara panennya seperti itu. Begitu juga dengan katak yang seperti ini ya. Ini tuh, katak yang seperti ini juga begitu. Nanti kalau sudah tumbuh katak, pohon sudah tua, dia akan jatuh sendiri terlepas dari tangkai ataupun terlepas dari dahan. Itu namanya katak sudah tua kawanku. Kalau dari bibit katak itu kita panen sekitar 2 tahun, 2 musim ataupun 3 musim lebih bagus. Begitu ya. Jadi yang belum paham tentang budidaya porang, kita tanamnya itu dari bibit umbi bisa, dari bibit katak juga bisa. Dengan catatan umbinya sudah tua, kita pilih ya. Kita pilih yang pohon sudah terlepas, itu sudah tua. Ya toh, terus kalau katak juga yang sudah tua, katak yang terlepas dari tangkai, dari dahan, itu sudah tua kawanku. Itu untuk bibit bagus. Nanti persiapan katak bagi pemula ya, persiapan katak itu bulan 7, 8, 9 lah itu nanti sudah positif tua. Oke, saya jelaskan juga ini di atas permukaan laut tingginya ya sekitar 430 dpl begitu. Hasilnya seperti ini kawanku. Jadi kita kalau mau tanam porang ya kita nggak usah ragu-ragu, yang penting kita ikuti musim di Jawa. Musim yang tepat itu bulan 10, 11, 12 untuk menanam porang. Beda kalau musim di luar Jawa ya. Curah hujannya itu kalau di luar Jawa itu bisa 1 minggu 2, 3 kali. Tuh. Itu mungkin saja itu bisa setiap saat itu kalau ada hujan, karena porang itu hidupnya cuma 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Setelah itu dia ripah, tidur ya, lama terpendam dalam tanah. Begitu toh. Kalau tidak kita panen, umbinya akan terpendam dalam tanah. Nanti setelah ada hujan pertama, hujan kedua bulan 10, 11 dia akan tumbuh lagi, tumbuh tunas. Begitu ya kawanku ya. Jadi kita tidak usah ragu-ragu ya untuk menanam porang. Begitu. Kita survei, kita lihat seperti ini. Ini satu umbi tunasnya 2. Ada juga itu tunasnya 3. Ada juga tunasnya 4. Begitu. Ada juga tunasnya yang 8. Begitu. Kalau tunas yang 2 ataupun 3 ya kan, ini sebenarnya kita belah juga hidup. Gitu. Dengan harapan nanti kataknya lebih banyak, begitu ya. Itu kawanku. Yang 3, yang 4 tunas itu kita belah bisa, cuman kita tidak usah kita belah dengan harapan nanti kataknya lebih banyak. Begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Kita nggak usah ragu-ragu untuk menanam porang. Apalagi jenis umbi-umbian untuk tahun saat ini yang paling booming ataupun harganya melejit adalah porang. Begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Bagi para pemula, kita ikuti video-video yang bermanfaat untuk penanaman porang dan cara budidayanya. Begitu. Sebenarnya saya katakan sekali lagi ya, tanaman porang itu tanaman yang tidak ribet, tanaman yang paling mudah dibudidayakan. Begitu, paling mudah dibudidaya, tidak ribet seperti tanaman yang lain. Paling mudah dibudidaya juga, hidupnya juga mudah. Begitu. Jadi tanaman porang adalah tanaman yang paling tidak rewel. Begitu, asalkan dengan catatan sesuai musim yang tepat,
juga cara pengolahan, cara perawatan juga yang tepat, yang pas. Jadi waktunya mupuk ya dipupuk, waktunya membuangin gulma ya dibuangin gulmanya, begitu kawanku ya. Oke, untuk para pemula semangat terus untuk menanam porang, ikuti YouTube yang bermanfaat tentang cara budidaya porang, cara perawatan, begitu ya. Yang baru gabung, yang belum memahami apa manfaat umbi porang ya, umbi porang itu kita ambil umbinya, kita proses pabrik untuk dibuat tepung ya. Tepungnya itu kita ekspor ke luar negeri untuk dibuat macam makanan, mie shirataki, beras shirataki, jelly kosmetik dan lain-lain, dan masih banyak lagi kawanku sedulur tani. Jadi untuk industri ringan itu banyak yang menggunakan dari bahan baku adalah dari porang, begitu. Jadi manfaatnya porang itu seperti itu untuk bahan makanan ya. Yang baru gabung saya beri penjelasan seperti itu. Jadi diproses dulu umbinya itu masuk pabrik, dijadikan chip kering. Setelah chip kering diproses lagi menjadi tepung konjak namanya ya. Tepung konjak itulah bahan baku makanan, begitu kawanku sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Itu ya, manfaatnya sangat banyak sekali gitu ya. Oke ya kawanku sedulurku petani porang seluruh Indonesia yang masih setia dengan channel Porang Indonesia, seperti itu tadi sudah saya paparkan. Budidaya porang itu tidak sulit asalkan sesuai ataupun sesuai dengan musim yang tepat. Tanam porang sesuai dengan musim yang tepat, juga bibit yang tua. Jadi kita harus pilih, kita seleksi bibit untuk dari bibit katak ataupun bibit umbi yang tua betul. Persiapan bibit umbi ataupun bibit katak nanti bulan 8, 9, 10 kalau itu sudah pasti tua. Juga kadar airnya sudah berkurang. Jadi nanti ketahuan di bulan itu ya, bulan 8, 9, 10 itu ketahuan bibit yang bagus dia tetap bertahan dan akan mengeluarkan tunas di bulan 10. Kalau yang belum tua berarti dia kempos. Ya mungkin seperti kisut-kisut gitu ya itu. Jadi tanam porang tidak sulit, juga tidak mudah, maksudnya tidak rewel. Tanaman yang paling tidak rewel adalah porang, begitu. Paling mudah umbi-umbian, paling mudah dibudidaya adalah porang, apalagi untuk saat sekarang harganya lagi bagus. Untuk pertama panen biasanya bulan 45 itu bukaan pabrik ya, itu harganya kisaran di atas 7.500, naik lagi 8.500, 9.000, terus naik terus sampai 12.000. Nah ini saya dengar-dengar ataupun informasi dari pihak pabrik harganya sudah mencapai 14.000. Alhamdulillah untuk kesejahteraan petani porang juga toh, begitu ya. Oke. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang masih setia dengan Porang Indonesia. Ikuti terus channel-channel masalah porang, budidaya porang yang bermanfaat untuk kita, untuk pengalaman kita yang baru gabung ya. Oke, sementara informasi dari channel Porang Indonesia sementara seperti itu tadi. Ikuti terus dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sukses bersama-sama untuk budidaya porang. Oke, terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.